Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu yang hebat, selamat pagi. Masih semangat hari ini? Bagus sekali. Jika kalian masih bersemangat, maka sebelum kita melakukan pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan berkah dan bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau yang disebut dengan PPKN. Dan hari ini kita akan belajar unit 1. Aku cinta Pancasila. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, melalui mengamati kegiatan cerita bergambar. Peserta didik dapat menceritakan kembali sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dan yang kedua, melalui kegiatan membaca dan menyusun suku kata Pancasila, peserta didik mengenal kalimat sila Pancasila. Anak-anak ibu yang hebat, sebelumnya, pernahkah kalian melihat atau mendengar seseorang membaca teks Pancasila? Ibu yakin dan ibu percaya anak-anak murid ibu pasti sering mendengar teks Pancasila. Karena teks Pancasila biasanya secara resmi dibacakan pada saat upacara bendera dan biasanya dibaca siswa sebelum memulai belajar di sekolah. Anak-anak, apakah kalian sudah hafal teks Pancasila? Jika belum, yuk sama-sama kita melafalkannya agar kita dapat menghafalkan teks Pancasila karena teks Pancasila adalah pedoman dan dasar negara kita. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah kita membaca teks Pancasila, maka hari ini kita akan belajar tentang makna sila-sila Pancasila. Dan sekarang kita akan mempelajari makna Pancasila sila ke-1, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Negara Indonesia meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa. Masyarakat memiliki kebebasan memeluk agama dan menjalankan kewajiban pada Tuhan tanpa paksaan. Dengan kita mengetahui makna Pancasila sila yang pertama, maka kita akan membahas tentang perilaku yang sesuai dengan sila yang pertama. Perilaku yang pertama ialah taat dalam beribadah sesuai agama dan kepercayaan yang dianut oleh masing-masing orang. Perilaku yang kedua, berdoa dalam melakukan aktivitas sehari-hari sebagai tanda syukur atau terima kasih pada Tuhan. Dan yang ketiga adalah menghargai dan menghormati agama dan kepercayaan orang lain yang berbeda dengan kita. Nah, anak-anak, itulah contoh perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan sila ke-1, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sekarang, makna sila Pancasila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini maksudnya, sesama manusia harus saling menghargai dan menghormati, meski memiliki banyak perbedaan. Seluruh rakyat Indonesia harus bersikap adil dan menjunjung nilai kemanusiaan satu sama lain. Perilaku yang sesuai dengan sila kedua Pancasila yaitu yang pertama, bersikap adil pada semua orang dan tidak membeda-bedakan orang berdasarkan latar belakangnya. Perilaku yang kedua,
saling membantu satu sama lain bila ada yang kesusahan. Perilaku yang ketiga adalah memperlakukan semua orang dengan adab yang baik. Jadi anak-anak, ketika kalian menolong seseorang atau membantu teman kalian di dalam kelas yang sedang kesusahan, itu tandanya kalian sudah menerapkan sila Pancasila yang kedua. Selanjutnya adalah makna sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Artinya di sini adalah rakyat Indonesia harus bersatu dan tidak boleh terpecah belah karena perbedaan suku, agama, dan budaya. Dan perilaku yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila yaitu yang pertama, bekerja sama dengan teman di sekolah saat mengerjakan tugas kelompok. Dan perilaku yang kedua adalah bergotong royong membersihkan lingkungan tempat tinggal maupun lingkungan sekolah. Dan yang ketiga adalah bersama-sama menjaga persatuan dan hubungan baik satu sama lain dan tidak mudah terpecah belah. Jadi anak-anak, kalau kalian suka bergotong royong dan menolong sesama manusia, berarti kalian sudah menerapkan perilaku yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Selanjutnya, kita masuk kepada makna sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Maksudnya di sini, negara Indonesia ini menjunjung tinggi nilai kerakyatan dan selalu melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat. Nah, contoh perilaku yang sesuai dengan sila keempat Pancasila yaitu yang pertama, mencari solusi untuk menyelesaikan masalah dengan musyawarah bersama. Yang kedua, menghormati dan menghargai pendapat orang lain dan tidak memaksakan kehendak diri sendiri ketika bermusyawarah. Dan perilaku yang ketiga adalah menerima hasil musyawarah untuk kebaikan bersama dengan lapang dada. Nah, anak-anak, ini biasanya kita terapkan ketika memilih ketua kelas di dalam kelas dan kita memilih ketua kelas dengan bermusyawarah. Dan apapun keputusannya, kita harus menerima dengan lapang dada untuk kebaikan bersama. Dan yang terakhir adalah makna sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maksudnya di sini adalah rakyat Indonesia harus bersikap adil dan tidak boleh membeda-bedakan satu sama lain. Contoh perilaku yang sesuai dengan sila kelima Pancasila yaitu yang pertama, membagi tugas secara adil untuk anggota kelompok saat mengerjakan tugas sekolah. Dan yang kedua yaitu memberikan kesempatan pada semua anggota kelompok untuk berpendapat. Nah, ini adalah contoh perilaku yang sesuai dengan sila kelima Pancasila dan masih banyak lagi dengan contoh-contoh yang lain. Baiklah anak-anak, cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini yang berjudul Aku Cinta Pancasila. Dan Ibu harap anak-anak sekalian dapat menerapkan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk anak-anak Ibu, tetap semangat dalam belajar dan tetap jaga kesehatan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.